sama Allah. Itu Tuhan itu di situ mungkin awalnya Tuhan ya Kak? Iya, awalnya Tuhan. Tuhan. Cuma akhirnya dirubah jadi Tuhan. Coba direnungin coba, Allah membangkitkan Tuhan. Jadi banyak Tuhannya kan? Nah iya. Berarti ada Allah, ada Tuhan. Trinitarian juga batal itu. Tadi kan saya bilang, orang-orang yang hidup di situ pada zaman itu kan orang-orang yang sedang hidup di bawah budaya pagan dan Helenisme, ya kan? Buktinya mana? Buka Kisah Para Rasul 14. Ayat 12. Oh itu Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Nah, orang-orang di sekitar itu pada waktu itu masih kental dengan kepercayaan Helenisme, ya kan? Di situ Barnabas disebut siapa? Zeus. Zeus. Ini udah di Yunani ya, Pak ya? Lokasinya? Ke Iconium, Lystra dan Derbe. Ya. Kayaknya Paulus sudah ke Yunani deh. Iconium apa ya? Berarti di Israel tuh masih menganut Helenistik itu. Ya terpengaruh pasti. Kan sedang di bawah penjajahan Romawi. Iya. Nah, kayak di situ Barnabas disebut Zeus. Paulus disebut Hermes. Nah, sekarang yang ini ada satu lagi nih. Tapi ini di Yunani atau di Israel itu? Iconium itu. Coba kita nggak usah lihat lokasi di mana lah. Coba lihat ini. Oh, and they called Barnabas Jupiter and Paul Mercury because he was the chief speaker. Yang benar apa? Zeus atau Jupiter? Ini apa nih Kak? Bible juga tuh New Testament. Mercury. Kok jadi nama planet? Enggak, itu nama dewa bukan nama planet. Oh. Tahu nggak bedanya Zeus sama Jupiter? Enggak. Zeus itu karangan Homer, ya, dewa-dewa yang ada di mitologi Yunani. Jupiter itu nama dewa juga karangan Virgil di Romawi. Jadi Zeus sama Jupiter ini dua dewa yang berbeda tapi karakternya mirip gitu. Ya, bedanya cuman Zeus ini lebih celamitan gitu. Punya anak 100, kalau Jupiter anak cuma 14 gitu lah. Mercury anaknya Jupiter, Hermes anaknya Zeus. Ini dua dewa yang berbeda tempat gitu loh. Dua pengarang gitu. Yang Bible ini bilangnya Barnabas disebut Zeus, Bible ini Barnabas disebut Jupiter. Gimana? Helenisme ini. Ya maksud saya gini loh. Maksud saya cuma gini aja. Bisa nggak kita mengandalkan kitab yang seperti ini sebagai kitab suci gitu? Itu aja sih poin saya. Walaupun di dalam kitab ini sebagian besar atau yang PL itu konsep ketuhanannya masih tauhid. Kemudian kedua, Yesus juga ngajarin tauhid. Di luar daripada itu, itu banyak ayat-ayat yang bisa berbeda begini. Ini Ya. tahun berapa Pak? Sorry? Di halaman 1 kalau nggak salah. Coba lihat. Ada yang Mandarinnya? Iya, Mandarin. Bisa Mandarin? Enggak kan? Wah. Neo. Sekarang bisa Mandarin. Gue juga nggak bisa. Gue cuma ngeliat bahasa Inggrisnya aja. Ini 92 ya? 92. Nah. Itu ya Kak? Tunggu sebentar. Coba lihat. Gideon's Testament. 980 tuh. 80. Berarti tahun 80 kayak gini nih Alkitab. Ini untuk di luar negeri. Versi sana Asia kali ya, Asia Tengah. Ini Bible untuk di Tiongkok. Tapi sedunia waktu itu kayak gini gitu. Tahun Ini yang di Tiongkok aja. Tiongkok aja. Jadi Ada nggak Bible bahasa Indonesia yang nyebut Hermes Jupiter? nggak ada kayaknya. Nggak tahu kok. Nggak Ada. Ada. Tahun berapa tuh Pak? Beda lagi. Beda. Coba kita lihat ya. Di sini apa ya? Oh, itu yang lama ya Kak? Ya. Yang versi tua. Kertasnya warna kuning. Bagus. Tapi Nih. hancur. Yang merah nih. Coba baca. Barnabas digelarnya Jupiter dan akan apa? Paul. Paul.
Paulus. Paulus ya ampun. Ini kan masih bahasa Indonesia zaman baheula. Iya, dipanggilnya Merkur. Ya 19 berapa kok? 20 ya? 16. Oh 16. Ini tanggal berapa sorry? 1916. 16. Berarti ini masih sama nih ya. Nah. Masih ngikutin. VOC tuh. Kok foto ya Kak? Foto lah. Yang penting jangan semua satu buku. Fotokopi mana? Nah, udah jelas kan? Ini bahasa Indonesia, ini ada bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Yang itu Barnabas dari Zeus, sini Barnabas dari Jupiter ya. Ini ada satu lagi yang perlu difoto nih, dan terakhir ini ya. Terakhir ini harus difoto nih. Simpan dulu nih. Itu berarti yang paling tua di sini ya. Di seluruh Bible, kitab suci apa? Katolik. Nah. Kitab suci Katolik ya? Ini apa? Tidak untuk Nah, diperdagangkan. dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada siapa? Umat Katolik Indonesia. Mau difoto nggak? Foto dulu. Ini juga difoto nih, tidak untuk diperdagangkan nih. Berarti jemaat nggak bisa punya ini. Di dalam Bible, yang ini ada ayat, ada catatan kaki. Ya, di sini kan tadi tulisan pengantar dan catatan lengkap. Sekarang sebelum saya kasih lihat, Intan pernah tahu nggak di dalam Bible itu ada ajaran Trinitas? Bible yang sekarang? Iya. Iya. Nggak usah kata Trinitas, saya nggak minta kata Trinitas, tapi ajaran tentang konsep Trinitas. Trinitas kan kita tahunya ada Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ketiganya ini satu Tuhan, bukan tiga Tuhan kan? Ada nggak ayat seperti itu? Harus tiga pribadi dan satu gitu. Pernah baca? Lupa, mungkin lupa lah. Tapi mungkin pernah dengar. Kayaknya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 nih. Udah dibaca nih ayat 7 nih. Ini garisin. Nah ini wajib difoto nih. Sebab pada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Tiga kan? Terus? Dan ketiganya adalah satu. Nah ini yang disebut ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Ya kan? Ini ada catatannya di bawah nih, tolong dibaca nih. Ini garis ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? 7-8. Ya yang tadi dibaca tadi. Tidak asli itu apa? Pasuk. Ya, lu yang ngomong ya, bukan gua ya. Kalau di sini apa kok yang baru? Nggak ada catatannya kalau di situ. Tapi bunyi ayatnya sama. Coba dibuka aja nih 1 Yohanes 5 ayat 7 nih. Foto aja. Tidak asli, alias palsu. Ini bukti. Ini yang di 1 Yohanes 5 ayat 7 juga bunyinya sama dengan yang di sini tuh, lihat. Coba bandingin sama nggak? Cuma tidak ada sisipannya, keterangannya ini. Tidak ada keterangannya aja, tidak ada footnote-nya. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sama kan bunyinya kan ayatnya? Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Tapi ada penjelasan kalau yang ini di jemaat polos ya gue ya. Yang di bawah jemaat yang ini. Nah, yang maksudnya yang ini yang udah dirubah lah. Ya pernah nonton sih di video. Ada. Nonton hampir semua video Bodondi berarti. Saya yang nonton, dia dengerin. Tapi nggak tahu kalau diam-diam dia nonton, nggak ngerti saya. Bagus ya. Tapi yang Yohanes tuh gimana ya? 1 Yohanes 5 ayat 7. Maksudnya saya juga penasaran di sisi begini, gitu, nggak ngerti. Gitu. Tahu ya, tapi ya itu dah. Yang ayat Apa? Allah Bapa ngomong Apa? inilah Yang anakku. itu. Ya kenapa? Ya itu kan hanya tulisan orang yang tidak diketahui siapa. Siapa yang berbicara itu? Iya. Yang nulis nggak tahu siapa. Udah nggak ketemu sih istilahnya.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak anonim. Nggak ada yang tahu siapa, ini semuanya anonim. Nih kalau mau tahu nih. The Five Gospel, ya, yang nulis Robert W. Funk sama Roy W. Hoover, plus lagi The Jesus Seminar. Siapa nih The Jesus Seminar? Ini adalah ahli-ahli perjanjian baru, hampir 80 orang nih. Ini semua yang nulis nih. Nih, ini, semua gelarnya lihat, THD, MDiv, tahu nggak? Master of Divinity. Divinity apa ya? Divinity ketuhanan. Nah. Master teologi. Oh, teologi. Nah, ada lagi PhD, MDiv, hampir semuanya Profesor semua ya? hampir semuanya nih, loh, DD, Doctor of Divinity, Profesor semua. semuanya ini ahli-ahli perjanjian baru, ya. Di sini siapa yang menulis 4 gospel atau 5? Kalau dia kan menelitinya nggak cuma 4 sampai 5 gitu. Ada yang namanya Gospel of Thomas. Thomas. Iya, Thomas. Pernah dengar? Bagaimana Injil-Injil, nah ini sebenarnya harusnya gospel-gospel nih, itu mendapatkan nama mereka. Nah, ini bisa dibaca nih. Siapa yang memberi nama, kapan. Tapi ini juga mungkin gitu ya? Apa? Matius mungkin gitu ya. Iya, karena nggak jelas makanya pakai mungkin. Ini gue penasaran ini sih. Nah, Betul lagi. Kan ini kan nggak jelas, yang penting garis besarnya gitu. ya. Buku ini ditolak sama Kristen, walaupun yang nulis juga Kristen gitu. Tapi kalau ini Kristen-Kristen yang sudah mempelajari manuskrip, sudah mempelajari tradisi, sudah mempelajari sejarah, sudah mempelajari gaya bahasa mereka, sudah mempelajari perbendaharaan kata mereka. Jadi di buku ini semua ayat Bible-nya ditampilkan, tetapi diberikan komentar gitu. Ayat ini pasti perkataan Yesus. Ayat ini kok kayaknya bukan perkataan Yesus. Ayat ini sepertinya bukan perkataan Yesus. Ayat ini pasti bukan perkataan Yesus. Sampai dikasih nilai gitu. Dengan apa? Dengan warna. Kalau yang disebut perkataan Yesus dikasih warna merah. Kalau yang sedikit meragukan dikasih pink. Kalau yang meragukan dikasih abu-abu. Kalau yang pasti meragukan atau pasti bukan perkataan Yesus dikasih warna hitam. Dari semua ayat itu mereka pelajarin dikasih skor dengan warna. Ketika disimpulkan, dijumlahkan, total yang dianggap sebagai perkataan Yesus hanya 18%. Dari semua yang Alkitab ada. Dari semua gospel. Gospel. Sisanya karangan. Nah, sebelum mereka memberi nilai, mereka menjelaskan bagaimana gospel itu terbentuk, siapa yang nulis dan segala macam ini, siapa yang memberi nama, dari mana sumbernya, gitu. Loh, mereka bukan ngarang, ini mereka ngelihat manuskripnya, mempelajari bukti bukti fisiknya. 82% bukan dari Yesus Kristus. Iya. Yang diwarna-warni ada kok di sini ya? Saya yang kebetulan ada sama saya ini yang bukan berwarna. Oh, oke. Kalau yang mau beli aslinya, beli yang bahasa Inggris nih, yang begini. Ini bahasa Inggrisnya nih, aslinya dalam bahasa Inggris, ya. Itu diterjemahkan oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta beserta teman-temannya. Yang aslinya begini nih. Contoh nih ya, contoh. Saya kasih lihat nih, Markus 10 ayat 45 nih. Sini, saya kasih lihat. Pernah mendengar ayat anak manusia datang untuk dilayani tapi untuk melayani? Pernah dengar? Nih, ayatnya begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini ayat yang dipakai oleh orang Kristen bukti bahwa Yesus memang datang untuk mati menebus dosa manusia. Ya, ayat ini, khusus untuk ayat ini, kan dicontek sama Matius, dicontek sama Lukas. Cuman mungkin dengan gaya bahasa yang sedikit berbeda. Banyak dari kalimat yang tercatat dalam ayat 45 adalah ciptaan Markus. Matius telah meniru Markus kata demi kata, ada di Matius 20 ayat 28. Dalam Lukas Yesus berbicara
sebagai orang pertama, aku ada di tengah-tengah kalian sebagai pelayan, Lukas 22:27. Lukas tidak menyebut anak manusia dan dia tidak mengulang pernyataan teologi bahwa Yesus datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Nah, Lukas saja udah berbeda tuh kalimatnya. Jadi ini bukan perkataan Yesus, ini ciptaan penulis Markus berarti. Contoh lagi, pernah dengar karena itu pergilah, Sebarkan. jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Malah lebih hafal gua kan. Itu juga ternyata bukan perkataan Yesus. Matius 28:19. Ini kan? 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya kan? Apa nih? 3 bagian dari perbuatan ini, membuat murid, membaptis dan mengajar, merupakan program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Buktinya apa? Karena di seluruh perjanjian baru tidak ada pernah ceritanya murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mereka selalu membaptis orang dalam nama Yesus di seluruh perjanjian baru, termasuk Paulus. Paulus sendiri juga membaptis orang hanya dalam nama Yesus. Formula ini itu formula belakangan yang disisipkan oleh gereja di abad kedua. Banyak banget komentari dari kalangan Kristen sendiri untuk ayat ini. Jadi ayat ini yang disebut dengan amanat agung itu adalah ayat sisipan. Berarti itu bukan Yesus yang ngomong. Bukan. Meskipun kelihatannya kayak dia yang ngomong. Iya. Kutip. Ya apa susahnya cuma menulis begini-begini. Yang ngomong nih mereka sendiri, orang Kristen sendiri. Oh, yang ahli-ahli. Ahli-ahli itu. Nanti orang Kristen atau kalangan gereja bilang, wah itu orang Kristennya nggak kompeten. Nggak sejalan. Oh orang Kristen itu apa namanya palsu misalnya. Nggak sejalan. Tapi orang-orang yang ngomong seperti itu bukan orang-orang yang mempelajari langsung manuskrip. Itu hanya karena mereka menolak aja. Orang yang biasa menolak itu hanya bisa menyerang pribadi orang itu. Ketika orang-orang Kristen yang nonton video saya misalnya, mereka nggak bisa bantah, tapi mereka hanya bisa menyerang pribadi saya. Ini yang ngomong kan bukan saya, buku ini yang ngomong. Dan saya punya buku lain yang menyatakan bahwa ayat ini tidak asli atau sisipan. Pernah dengar Matius dalam bahasa Ibrani? Ini Matius dalam bahasa Ibrani. Ini ayat 19 isinya cuma 2 kata ini doang. Kalau terjemahkan nanti cuma 1. Go. Mana baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Gak ada. Ini apa bahasa? Ini Matius dalam bahasa Ibrani. Tuh bahasa Ibrani. Ini terjemahannya. Artinya cuma begitu tuh. Go. Gitu. Dan banyak lagi komentar-komentar dari bahkan dari Bible sendiri ada yang menyatakan bahwa itu bukan perkataan Yesus atau ayat sisipan. Tapi lebih benar yang mana gue ini? Lebih tua ini ya. Kalau yang ini yang dimiliki oleh Rabi Shem Tov namanya. Ya, ini memang sudah cukup baru, tapi mereka kan mengikuti tradisi bapak-bapak gereja yang menyalin gitu. Ya, sama seperti yang tadi tuh, yang karenanya ayat ini pasti tidak asli. Pakai pasti loh. Yang ngomong kan yang menyusun Bible itu. Kalau bisa ngomong pasti tidak asli, berarti nggak ada kira-kira tidak asli. Mungkin tidak asli juga bukan. Ini pasti tidak asli gitu. Absolutely in English. Tapi kenapa disisipin ya, Pak? Gini. Ini pertanyaan yang bagus nih. Maksudnya Pertanyaan yang bagus nih. kalau emang salah kenapa disisipin? Gini, Yesus pernah nggak ngomong aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel? Pernah baca nggak? Nah, ketika tiba-tiba ada ayat Yesus bilang aku diutus hanya untuk bangsa Israel, terus tiba-tiba ada ayat bilang karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kontradiksi nggak? Nanti pendeta bilang, oh kalau yang diutus untuk bangsa itu untuk tahap awal, tahap akhir ketika Yesus mau diangkat baru dia nyuruh ke semua bangsa. Itu argumennya pendeta. Tapi terbukti bahwa Yesus di seluruh perjanjian di seluruh 4 gospel
tidak pernah juga membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Murid-murid Yesus di seluruh perjanjian baru juga tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Udah gitu banyak sekali komentari dari kalangan gereja, bahkan dari yang Bible sendiri menyatakan bahwa ayat itu adalah ayat sisipan dari gereja di abad kedua. Sekarang kalau mau dibilang apa? Kenapa disisipkan? Karena ada misi penginjilan. Ada kan? Lihat aja kalimatnya gimana. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kan ada kemauan Bible itu untuk mengkristenkan semua orang. Itu. Makanya itu ayat itu disebut sebagai amanat agung. Kalau yang tadi yang 1 Yohanes 5 ayat 7 itu kan yang merupakan doktrin utama untuk Trinitarian. Jadi yang namanya penyalin, tadi kan tulisannya ayat ini aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Catatan itu apa? Bisa pemikiran agama, bisa penafsiran, ya kan? Pemikiran agama si penyalin atau si gereja, yang mana itu penafsiran itu akhirnya diangkat apa? Diangkat derajatnya menjadi ayat gitu. Yang tadinya bukan ayat, tapi hanya pemikiran agama dijadikan agama. Untuk apa? Untuk doktrinisasi. Iya, aku sempat mikir apa gunanya si catatan kaki itu. Gitu. Itu adalah pemikiran agama si penyalin atau si gereja atau bapak gereja punya pemikiran penafsiran hanya ditulis di pinggir halaman. Kan mereka menyalin dari kitab yang ada disalin. Ini disalin. Ketika di abad ke-16 penyusun Bible yang namanya Erasmus siapa? Kok gue lupa Erasmus siapa namanya? Bukan. Erasmus Muis. Desiderius Erasmus. Aduh, susah banget namanya sebutnya. Ini dia penyusun Bible di abad ke-16. Ketika dia menyusun Bible itu kan dia juga harus melihat Bible-Bible yang udah lama. Semua kumpulan Bible Yunani tidak ada ayat itu. Terbit 1 nggak ada ayat itu. Terbit kedua nggak ada ayat itu. Terbit ketiga dia diancam sama gereja. Lu harus masukin ayat ini. Ini buktinya ya tulisan mereka sendiri gitu loh. Baru masuk ke cetakan yang ketiga. Cetakan yang ketiga ini semua Bible Erasmus itu disebut Bible Textus Receptus. Textus itu teks, Receptus itu diterima. Jadi teks yang diterima. Teks yang diterima oleh siapa? Oleh semua kalangan Kristen pada saat itu. Jadi yang tadinya ayat itu nggak ada, dipaksa oleh gereja masuk ke dalam Bible. Makanya di KJV tertulis ada, sama yang di Indonesia juga tertulis ayat sisipan itu. Bahkan di sini yang bahasa Indonesia, ini kan yang Katolik nih, ada pengantarnya, ada keterangannya. Kalau yang di sini, perhatiin, dari mulai kata di dalam sorga sampai kata di bumi, ada tanda kurung nggak? Iya. Ya. Artinya tanda kurung itu apa? Ada penjelasannya di sini. Mana tadi? Ini TB2 nih. Itu TB1, ini TB2. Itu ada tanda kurung, di sini juga ada tanda kurung. Tapi tanda kurung itu artinya apa? Nih. Tanda kurung tegak. Ya, dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Berarti dulunya nggak ada. Dulunya nggak ada. Coba buka Yohanes 7:53 sampai 8:11. Yohanes 7 ayat 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Ya, di situ ada tanda kurung nggak? Oh, nggak ada. Atau Yohanes 8 yang 7:53-nya? Iya. Pasal 7 ayat 53 ada tanda kurungnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang dari mulai lalu mereka pulang ke rumah masing-masing ya? Nih. Nggak ada tanda kurungnya. Ini TB2 nih, lihat nih, ada tanda kurung nggak? 7:53 sampai 8:11. Iya. Ada tanda kurung. Waktu itu kurungnya jauh banget ya. Iya, ya itu berarti hampir satu cerita itu. Cerita yang wanita berzina yang dihadapkan ke Yesus. Ternyata cerita itu tadinya nggak ada. Jadi ada gitu. Sekarang buka di Markus coba. Markus 16.
ayat 9 sampai 20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu. Ada tanda kurungnya nggak? Nggak ada. Coba lihat ini. Ayat 9 itu. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Dari sini 16 ayat 9. 9. Ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi. Ada tanda kurungnya nggak? Ada. Yang itu? Nggak ada. Nggak ada. Di sini mereka ngaku ayat ini dulu di naskah Yunani, beberapa naskah Yunani nggak ada ayatnya. Kayak gini orang nggak bakal. Tadi ada penjelasan tanda kurung di Alkitab yang apa? Yang ada penjelasan tanda kurung itu di kitab yang tadi ya. Ini. Oh yang ini. Yang artinya apa tuh? Dulunya nggak ada gitu. Kalau mau dilihat di sini juga bisa. Markus 16 ayat 9 contohnya. Nih. Ayat 9 sampai 20 coba baca. Keterangannya panjang. Di sini ya kok? Atau di sini? Bukan nih. Tidak memuat ayat 9 sampai 20. Lihat catatan berikutnya. Bagian ini kiranya dalam abad kedua, Mas baru ditambahkan pada Markus. Tuh, di abad kedua baru ditambahkan. Oh, di sini ada ya, dijelasin abad kedua. Pendeta aja belum tentu punya Bible ini, apalagi jemaat gitu. Tapi di Indonesia pasti ada yang punya. Ini kan dicetak cuma 3.000 eksemplar. Mungkin sebagian musnah atau dihilangkan mungkin ya. Nggak boleh dijual harusnya. Enggak, maksudnya yang udah disebar, mungkin beberapa disimpan atau memang uskup biasanya. Yang udah kelas tinggi kali ya. Ini hanya untuk calon-calon pastor. Pastor sama uskup itu enggak apa bedanya? Ya ada jenjangnya lah. Jadi saya cuman nggak bisa ngebayangin calon pastor yang sedang khotbah mengajarkan karena ada apa yang bersaksi di sorga ini sampai selesai, padahal dia tahu itu ayat pasti tidak asli gitu. Gimana gitu ya di depan mimbar ngomong begitu, tapi dia tahu ayat itu tidak asli. Ya, perasaannya gimana gitu perasaannya? Mungkin dari tutup kok. Tutup apa? Perpuluhan. Lu nggak ngomong lu ya. Kalau Katolik kan tidak perpuluhan. Ada enggak. Semua ya. Kalau Katolik tidak menekankan bayar perpuluhan. Yang memungut perpuluhan kebanyakan Protestan dan nggak semua juga. Tapi Katolik tapi ada kan? Ada tapi nggak menekankan gitu loh. Nggak mewajibkan. Nggak setiap awal bulan dia bacain ayat Malaikat 3:10 gitu loh. Oh, itu kan kalau Protestan setiap bulan awal bulan pasti dia baca Malaikat 3:10. Diingetin. Reminder. Diingetin sama reminder gitu. Gentle reminder lah gitu. Kalau nggak sadar di telepon. Kalau lupa di telepon. Pak Doni sehat gitu. Sebagian gereja sih. Sebagian, makanya terutama GBI Imani. Bahkan ada gereja yang menerapkan perpuluhan kayak gini, Master. Contoh, misalnya kamu dapat gaji berapa? 10 juta. Kamu biaya hidup berapa? 8 juta. Nah, perpuluhan kamu dari 2 juta, bukan dari 10 juta. Ada yang begitu. Itu masih fair gitu ya. Walaupun itu juga apa namanya? Masih mengikuti atau menjalankan hukum Taurat yang katanya Paulus sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib. Nah, kalau sudah dibatalkan sama Yesus kan harusnya nggak usah perpuluhan. Biasanya enak dijumuk tuh. Tapi kenapa gereja masih memuat perpuluhan? Ya, satu, enak-enak aja dia. Ya operasional. Ya, yang kedua mereka mengaku sebagai suku Lewi rohani gitu. Iya, aku sih sempat ngobrol sama aku bilang berarti harusnya perpuluhan udah nggak ada dong. Udah nggak ada. Iya, ada yang bilang. Pertanyaan saya gini. Seikhlasnya. Gitu. Pertanyaan saya gini. Oh, bukan seikhlasnya. Apa sesuai kemampuan? Enggak, ada rate-nya. Sesuai hati atau apa? Kalau yang sesuai hati, sesuai kemampuan, sesuai keikhlasan itu bukan perpuluhan. Itu namanya persembahan kasih. Persembahan kasih. Sekarang pertanyaan saya gini. Orang Yahudi sendiri yang menyusun kitab mereka itu mereka masih melakukan perpuluhan nggak sampai sekarang? Masih. Enggak. Semenjak Bait Suci yang kedua dihancurkan tahun 70 Masehi,
orang Yahudi nggak melakukan perpuluhan lagi. Karena syaratnya perpuluhan itu harus di bait suci. Iya. Ya. Bait suci tinggal tembok sekarang kan. Bahkan orang Israel jauh dari bait suci itu, ketika mereka mau bawa perpuluhan ke bait suci itu, kan susah nih kalau bawa barang-barang nih hasil bumi atau ternak nih, bawa kambing, bawa domba gitu, bawa sapi gitu. Mereka boleh jual dulu nih perpuluhan itu ke tempat dia tinggal, dapat duit kan, duitnya dibawa ke bait suci. Sebelum masuk bait suci dia beli lagi barang yang mau dia persembahkan gitu perpuluhannya. Jadi kalau dia mau perpuluhan satu sapi, begitu sampai bait suci dia beli dulu satu sapi baru diserahkan ke bait suci. Kalau ini tahu gitu apa Google? Hah? Tahu histori kayak gitu? Ya itu mempelajari tradisi Yahudi. Biar nggak keberatan Iya. gitu. Ini sini juga ada nih yang di Humas tadi. Mana Humas tadi? Nah ini. Ini jelas banget nih. Lihat nih jenis-jenis hewan. Ini jumlah tepung yang bisa menggantikan, jumlah minyak, jumlah anggur. Karena orang Yahudi kalau dia tidak bisa mempersembahkan sapi, dia boleh ganti dengan ini, dia boleh ganti dengan ini. Dia boleh ganti dengan ini, dia boleh ganti dengan ini, menurun gitu. Kalau nggak bisa punya ini dengan ini nggak bisa dengan ini nggak. Jadi nggak dipukul rata semua orang sama gitu. Mirip-mirip Muslim sih. Ya iya, ya memang kan tadi saya bilang di Islam itu hanya menyempurnakan syariat-syariatnya gitu. Nih jumlah-jumlahnya. Untuk bikin makanan yang kosher bagaimana? Kalau kita mulai dari depan ya sebentar. Jelas tuh. Di Yahudi kalau kamu baca di Perjanjian Lama malah lebih ketat daripada Islam. Nggak boleh makan ikan yang nggak yang ikan yang boleh dimakan itu hanya yang bersisik dan bersirip. Kalau hanya bersisik tidak bersirip nggak boleh dimakan. Udang nggak boleh dimakan, ikan patin nggak boleh dimakan, ikan lele nggak boleh dimakan, cumi nggak boleh dimakan. Lebih ketat daripada Islam. Tidak apa? Karena nggak ada Tidak bersisik dan tidak bersirip itu nggak boleh dimakan. Apa namanya hari penciptaan? Ini ada apa nih? Timeline ya, dari Adam sampai Yakub tahun-tahunnya. Ini sebutin semua tuh ada Yakub, Ishak, Abraham, Tera, Nahor, Serug dan sebagainya. 70 bangsa, banjir bah. Ini apa? Perjalanan dari Bapak Iman Abraham, keluarga patriarki, perang apa nih? Perang 4 dan 5 raja. Yang anggur. Dari perjanjian dengan Abraham sampai keluaran dari Mesir. Ada tuh tahun-tahunnya segala macam. Ismail disetop ya Pak ya? Family, keluarga Esau, kehidupan Yakub. Nah ini ada apa nih? Upah daripada Yakub. Jadi disetop supaya Musa ya Pak ya? Kalau itu ya, disetop supaya Musa aja? Enggak. Sampai mana? Iya. Sampai Musa aja. Iya, sampai Musa mati. Iya. Itu kan 70 people yang ke Mesir. ada tapi di motor. Ini hari raya. Tuh sampai mengukur kekeringan. Di sana nggak punya. Apa nih? Naiknya Musa ke Gunung Sinai. Udah zaman Ini bahkan ada jadul. ini. Ada apa nih? Keluarga Musa, Harun dan Miriam. Pernah dengar? Ini kitab Humas, the Humas. Isinya cuma 5 kitab Musa, tapi ada tafsir dari Rabi Rashi namanya. Ini bait sucinya, ruangan ini buat apa? Ini jenis hewan kurbannya. Ini tanggal-tanggal penting buat mereka. Ini ada 40 tahun dalam padang pasir. Cerita tentang bangsa Israel ketika keluar dari Mesir sampai ke Kanan kan 40 tahun. Iya. Ini ada masa-masanya tuh. Tuh, ini bentuk tabut perjanjiannya. Ini kemah suci. Nah, ini yang disebut dengan menorah. Apalagi nih, Kerasim. Ya, ini kita belajar ini. pendeta-pendeta yang ngerti kayak bait suci gini kayak belajar ini juga ya. Iya. Bahkan bagian-bagian
dalamannya sapi aja sampai disebut-sebutin tuh. Untuk apa? Tuh, roti tak beragi. Nah gitu. Ini sampai caranya bikin kue segala macam, bikin roti tak beragi sampai sebutin tuh. Penanggalannya. Tapi ini baru ya? Apanya? Masih baru ya? Bukunya baru. Belum lama saya beli ini. Tahun lalu saya beli. Tapi maksudnya penerbitannya? Terbit tahun berapanya? Sembilan tiga. Malah ini yang membela, boleh dikatakan membela Islam. Pernah dengar nggak di Bible? Nabi Abraham dimasukkan ke dalam tungku api. Pernah kayaknya. Oh ya, dibakar itu ya? Iya, yang dibakar. Di Islam ada kisah itu. Di Bible-nya Kristen nggak ada. Di Bible-nya Yahudi pun juga tidak ditulis. Tapi di sini dijelaskan bahwa Abraham pernah diselamatkan dari tungku apinya Raja Nimrod. Malah ini yang membela di kisah di Islam. Nah. Jadi sama tanah beda ya, Pak? Kalau tanah kan ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Oh, kalau ini cuma Torahnya aja, cuman ditambahin dengan keterangan tafsir. Nambahin video, waktu ini saya nonton, fokusnya ini Mas. Nih, Nimrod flung Abraham into a burning furnace. Nggak ada di Bible Kristen. Emang oleh diposting. Jadi ya, kalau boleh dikatakan gimana ya? Orang Yahudi sendiri mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, tapi bukan untuk mereka gitu. Di situ ada apa? Enggak, itu sih hanya pernyataan rabi-rabinya aja. Orang Israel bilang bahwa orang Islam atau Ismailite itu bukan penyembah berhala. Mereka menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yahudi, yaitu Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Tapi Ibrahim ngomong, orang Yahudi bilang kalau Kristen itu adalah avodah zarah. Tahu nggak avodah zarah? Penyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus. Karena Kristen menyembah selain Hashem. Dan mereka bilang Hashem itu nggak mungkin jadi manusia, nggak mungkin jadi anak manusia. Orang Yahudi kalau bepergian ke suatu tempat nggak nemu sinagog, dia boleh masuk masjid untuk beribadah. Kenapa? Karena mereka beranggapan masjid adalah tempat untuk menyembah Tuhan yang esa. Tapi orang Yahudi itu tidak boleh masuk ke gereja. Kenapa? Karena mereka menganggap gereja adalah tempat menyembah berhala, yaitu Yesus. Ini yang ngomong orang Yahudi loh, bukan saya loh. Dan saya pernah bawa orang Yahudi ke mall, waktunya sholat asar, ngikut dia ke dalam masjid. Kita di soft depan, dia di soft sendiri di belakang. Dia juga sholat. Jadi kalau kita lihat begitu kan, orang Yahudi sholat, Islam sholat. Tapi Kristen kok beda sendiri gitu sholatnya. Ya kan? Orang Yahudi walaupun 3 rakaat, Islam 4 rakaat, 3 kali sholat dalam satu hari, orang Islam 5 kali, tapi kan mirip-mirip gitu loh. Kenapa Kristen beda sendiri? Dari mana? Kalau bukan dari pengaruh orang-orang pagan dan Helenisme. Sekarang kalau saya tanya, kenapa pribadi Tuhan cuma 3? Bapa, Putra, Roh Kudus. Kenapa cuma 3? Kenapa nggak ada adiknya Putra, atau kenapa nggak ada sepupunya Putra? Kenapa cuma 3? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 100? Kira-kira gimana? Kalau aku sih ya kan emang ceritanya begitu ya. Ya, karena dari dulunya begitu. Menerima gitu lah kan. Tapi sebenarnya itu juga ada pengaruh dari filsafat Yunani kuno. Aristoteles ngomong, menurut orang-orang Pitagoras,
Alam semesta itu dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan rumusan itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Jadi dari orang-orang sebelum ada Yesus memang sudah menyembah Tuhan yang teriak gitu. Yang tadi saya bilang, Sumeria ada 3, Babilonia 3, Persia 3, India 3, Mesir 3, Eropa 3, bahkan sampai Eropa Utara 3. Semuanya 3. Karena pengaruh apa tadi? Yunani, paganisme Yunani. Nah, itu tadi ada 16 tokoh yang disalib yang dianggap sebagai Tuhan. Dari mana? Jadi Kristen memang boleh dikatakan penerus agama misteri. Apa itu agama misteri? Yaitu yang nyembah 3 itu, 3 tapi 1 tapi 3. Itu disebut dengan misteri. Kalau bisa dijelaskan, bukan lagi misteri. Karena tidak bisa dijelaskan, makanya disebut misteri. Islam bagaimana? Islam simple, menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada menyekutukan siapa-siapa gitu nggak. Sama dengan Yahudi. Bedanya kalau Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW karena tidak berasal dari bangsa mereka. Tapi beberapa rabi Yahudi mengakui bahwa Nabi Muhammad emang benar seorang nabi, tapi untuk bangsa lain selain mereka. Tapi kalau Islam dari mulai Adam diakui sebagai nabi. Kita kalau nyebut Nabi Adam harus tambahin alaihi salam, peace be upon him. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Abraham alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Daud, Sulaiman, Isa alaihissalam, sampai ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Ajarannya sama semua. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan la ilaha illallah. Itu semua sama ajarannya. Banyak, nabinya banyak, pesannya satu. Jadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini bukan agama baru. Agama yang sama dianut oleh Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Adam udah ngajarin apa tadi kok? Karena dari Adam ya udah ngajarin apa tadi? La ilaha illallah, tauhid. Tauhid itu artinya mengesakan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, hanya menyembah kepada Allah yang esa gitu. Itu di Quran ada apa di Alkitab? Ya kalau mungkin teksnya nggak berbunyi begitu, tapi di dalam satu Quran itu semua ajarannya tauhid. Semua ajarannya dari yang dikisahkan dengan nabi-nabi, ada 25 nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Dari Adam sampai terakhir. Pesannya sama. Nah sekarang di Quran juga ada Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Ya. Milah Ibrahim adalah ya memang cara beribadatnya Nabi Abraham alaihissalam yang sudah diterima dari Tuhan yang sama gitu. Contohnya apa? Sunat sudah dilakukan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, diteruskan oleh pengikut-pengikutnya dari mulai diteruskan oleh keturunannya dari mulai Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam turun ke Yakub alaihissalam ke 12 bangsa Israel sampai ke Yesus alaihissalam. Kan sunat semua. Kenapa Kristen nggak sunat gitu maksud saya? Karena ajaran Paulus. Jadi untuk melihat satu Bible-nya Kristen harus bisa membagi 3 kelompok. 3 kelompoknya itu adalah 1 Perjanjian Lama, ya ini yang punya Yahudi. Kedua 4 Gospel. 4 Gospel ini yang menceritakan Yesus. Ya walaupun kita tidak mengimani semua, terutama yang tentang Yesus disalib dan bangkit dari ketiga, tapi Yesus di sini diceritakan mengajarkan tauhid. Kemudian baru kita kelompok ketiganya adalah surat-surat Paulus dan surat-surat Rasul. Di surat-surat Paulus inilah yang menjadi perbedaan antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris, Paulus mengajarkan dosa waris. Itu yang membedakan. Sampai mana? Sampai Yohanes ya? Ya maksudnya ya. Matius sampai Yohanes. Di sini kalau yang Paulus bilang karena manusia sudah bawa dosa waris, makanya tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan, makanya Tuhan harus menebus dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Tapi kalau Yesus kan bilangnya kan, kalau lu nggak bertobat, lu nggak bisa masuk surga.
Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak akan masuk surga. Itu ajaran Yesus. Yang Paulus, kamu harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa kamu. Paulus bilang hukum Taurat sudah dibatalkan. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk mengenal. Kan beda kalau begitu. Ajaran Pak Yesus yang di sini sama dengan ajaran Perjanjian Lama di sini. Mau selamat bertobat dan hanya menyembah Tuhan Allah. Sama ajarannya. Kristen belum bisa membedakan begini, itu belum bisa. Kristen hanya bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Mereka ngomong ajaran Paulus yang di sini, bukan yang di sini. Giliran yang di sini ada memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, ciptaan Markus. Gitu. Jadi kalau orang Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus dan pengikut Paulus. Kita orang Islam justru mengikuti sunnah Yesus. Kita sujud, kita puasa, kita nggak makan babi, kita sunat, mati dikafanin. Kristen mati apa? Masuk peti, pakai baju pengantin, ya kan? Tapi Paulus juga nggak salah-salah amat. Paulus bilang kalau masuk gereja harus berkerudung. Perempuan Kristen gimana? Ada sebagian kecil lah yang berkerudung, tapi sebagian besar nggak ada yang berkerudung kan? Nah, pernah dengar sih. Pernah lihat lukisan Maria Magdalena atau Maria ibunya Yesus nggak pakai kerudung? Pernah nggak? Enggak. Kalau ngelihat lukisan Maria sedang di samping salib Yesus, kira-kira Maria tuh lagi nangis apa lagi ketawa? Nangis. Kenapa? Karena anaknya disalibkan. Apa Maria tahu? Nggak tahu kalau dia dosanya udah ditebus sama anaknya. Kira-kira tahu nggak Maria? Aku sih nangkepnya lebih ke sisi kemanusiaannya gitu sih, Pak. Sebagai ibu sedih. Oke. Tapi dia tahu, dia kan dari awal tahu anaknya bakal ini kan. Aku juga sempet kayak kenapa mesti sedih kan udah tahu. Cuma ya mungkin sisi kemanusiaannya. Oke, karena anaknya lah ya. Tapi kan harusnya dia bahagia dia bakal masuk surga karena anaknya udah nembus dosa dia harusnya. Ya sempat kepikiran sih kenapa ya. Ya. Kita kalau menggunakan logika ya jatuh-jatuhnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena memang ajaran bahwa Yesus menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib itu ajaran belakangan. Sekarang kalau Yesus sebagai Tuhan oleh orang Kristen, sebelum dia turun ke bumi sebagai Tuhan, dia tahu nggak dia bakal mati? Tahu. Nah, kalau dia tahu dia bakal mati, boleh nggak saya sebut tindakannya dia atau misi dia sebagai misi bunuh diri? Hah? Boleh nggak bunuh diri? Ngorbanin. Oke, saya nggak nanya motivasinya, tindakannya, tindakan menghilangkan nyawa sendiri, bisa nggak sebut tindakan bunuh diri? Bukan motivasinya. Oke, motivasinya karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepada dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu motivasinya. Tapi berarti kan begini, karena manusia sudah berdosa dan karena kasihnya Tuhan ini kepada manusia sehingga dia harus menjadi manusia untuk mengampuni manusia. Boleh nggak kalau saya kasih analogi begini? Saya datang ke toko permen, saya nyolong permen, saya makan, yang punya toko nggak tahu. Terus belakangan baru saya datang ke toko itu lagi, saya bilang sama yang punya, saya mau minta ampun, saya udah nyolong permen, saya makan, saya nggak bilang sama situ. Yang punya toko bilang begini, oke, gua ampunin, tapi lu bunuh dulu anak gua. Boleh nggak analogi begitu? Masuk nggak ke analogi konsep keselamatan dalam Kristen? Iya, pernah denger sih. Logis nggak begitu? Kalau Tuhan yang Maha Pengasih ini menurut Intan Maha Pengampun nggak? Maha Pengampun. Tapi di Perjanjian Lama berapa kali Allah tuh marah sih. Iya, marah, oke, marah nggak apa-apa. Ada sisi agresifnya juga. Betul, bahkan membunuh banyak orang. Saya ada bukunya tuh. Allah di dalam Perjanjian Lama membunuh kira-kira 24 juta orang gitu. Dengan segala kemarahan dia, kemurkaan dia gitu. Tapi kan Allah juga Maha Pengampun. Siapa yang mau bertobat diampuni. Dosa merah seperti kirmisi jadi putih seperti salju. Udah dikasih ayat begitu aja, masih aja bangsa Israel berbuat dosa. Masih aja melawan.
Sampai akhirnya dibikin perjanjian baru di Yeremia 31. Sama Kristen, istilah perjanjian baru itu dicolong menjadi perjanjian baru antara Yesus dan manusia gitu. Padahal maksud perjanjian baru di Yeremia 31 itu adalah perjanjian baru atas bangsa Israel dan Hashem. Yeremia 31. Yeremia 31, boleh dibaca enggak? Tiga satu ayat berapa? Hah? Ya. Nah, itu kan apa namanya, perikopnya aja perjanjian baru kan? Nah, kalau dibaca semua itu sebenarnya cerita tentang Tuhan yang Maha Esa itu ingin memperbaharui perjanjian dengan bangsa Israel. Ibaratnya udah ya, cukup ya, selesai ya sampai sini ya. Kita bikin perjanjian baru. Jangan bikin dosa lagi gitulah. Istilah perjanjian baru itu yang diambil sama Kristen menjadi istilah untuk perjanjian baru di kitab orang Kristen. Padahal konteksnya beda gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Enak diskusi sama Intan. Open mind bener. Ya? Iya kok. Ya. Bener open mind bener. Kalau ada sanggahan silakan loh. Jangan sungkan-sungkan loh. Iya, jangan tanpa perlawanan banget lah gitu ya. Iya, maksudnya jangan tanpa perlawanan gitu. Perlawanannya ada, halus. Oh, halus. Iya, iya. Iya, nggak kayak di video gua. Sementara sih belum sih kok. Tapi nanti boleh nggak kalau misalnya aku dapat pertanyaan di rumah aku Boleh. tanya ya. Boleh. Mungkin gue nanti baru gitu ya. Boleh. Catat aja nanti nomor HP saya. Oke. Kok nggak ada yang undang ke Bali gitu? Lu undang dong. Siap. Samperin masjid. Nah, kasih Pak, tahu nggak Donita? Nah, tahu. Mau apa undang dia? Saya kenal gitu misalnya. Ya, itu bisa begitu. Yang mengundang-undang saya di Bandung, di Jogja, di Sidoarjo, itu begitu. Jadi ada bukan masjidnya langsung undang saya, ada orang-orang yang memang pekerjaannya mereka mengatur mengundang penceramah dari luar untuk masjid tertentu gitu. Saya di Jogja kemarin 6 masjid. Yang undang yayasan namanya Manusia Cahaya. Dia kenal dengan banyak majelis taklim, dia hubungin masjid-masjid itu, mereka undang saya gitu. Yang di Jogja kemarin juga begitu, bukan masjid yang undang saya, Mualaf Center Yogyakarta yang undang saya, karena dia kenal dengan banyak masjid. Tapi kan ada cabang kan yang di Bali? Dulu pernah ada, terus anggota itu sekarang pindah di Jakarta. Jadi sekarang di Bali nggak ada perwakilan. Di sini ada dek mana ya cabangnya? Di sini? Enggak, ya ini Mualaf Center ini. Iya, di kota-kota besar yang ada saya tahu, Jakarta, Jogja malah nggak ada. Gunung Kidul, Gunung Kidul, Surabaya, Sragen, Pekanbaru, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Manado. Yang di Papua di mana ya? Di Merauke apa di Jayapura saya lupa. Di Papua ada. Iya, pusatnya Surabaya. Surabaya. Surabaya ini. Jalan Mayang Sari, belakang Polda. Istri Bapak. Tapi nanti Mas mau ke Bali juga, mudah-mudahan jadi nanti debat sama pendeta Melapor. Nah, rencana memang mau debat. Dek mana? Dek mana itu? Belum ditentuin tempatnya. Kapan? Ya. Nanti, soalnya kita lagi sekarang ngejar ada acara. Ngomong-ngomong sama aku. Ntar aku ikutan. Ya nanti kan ada pengumuman di channel. Iya, kalau aku nggak sibuk, kalau aku sibuk dan Iya, itu namanya DL itu. Nggak rencana bulan kapan? Belum tahu, makanya kita lagi merumuskan untuk event kita dulu nih. Itu Event kita udah mundur 2 kali masalahnya nih. apa namanya? Yang Gilbert kemana gimana? Apa? Yang Gilbert kemana? Kenapa? Yang itu masalah persepuluhan. Ya itu kan udah ada yang laporin dari ini.
Aku barusan mau nanya Koko sih yang soal Melatok itu. Melatok. Kan terakhir apa? Minta ini dia kayak dia nuntut apa gimana sih kok terakhir ya? Nuntut apa? Harusnya dia minta maaf ke Dondi ya terakhir ya. Ngatain setan itu ya. Kan gini. Ayat itu ya. Gimana? Gini loh. Akhirnya dia malah mau debat ya. Iya. Bagus sih. Jadi gini, awalnya tuh gini. Kan ada perempuan seperti Ci Intan yang datang ke sini ngobrol. Ya begini ngobrolnya begini. Melatok menganggap saya memelintir-melintir ayat Bible, tidak sesuai dengan penafsiran Kristen. Terus dia bilang Dondi itu anak setan gitu, karena merubah-rubah firman Tuhan. Ngomongnya begitu. Habis itu saya reaction, saya tunjukin Bible-nya TB1 sama TB2 aja udah perbedaan. Yang satu Tuhan, satu Tuhan, yang satu ini satu babi hutan dan segala macam lah. Jadi di video saya itu saya nanya, yang rubah-rubah ini anak setan bukan? Saya kan cuma nunjukin Bible-nya, ada buktinya. Kalau dia bilang saya anak setan karena merubah firman Tuhan, saya balik bertanya, yang merubah ayat-ayat di Bible ini anak setan bukan? Apalagi lain. Ya maksudnya LAI itu maksudnya. Apalagi lain. Habis itu dia bikin video lagi. Jadi yang anak setan tuh bukan Donditan doang, tapi semua yang merubah-rubah anak setan gitu. Berarti dia merevisi omongan dia. Gitu. Oh, ada. Ada. Enggak tahu. Habis itu baru dia bilang, oke sekarang saya mau ngelayanin Dondi debat. Maunya di Bali. Saya bawa 3 media kru. Saya maunya debat nggak pakai laptop. Boleh saya bilang. Nanti kita adain. Satu malam satu. Tapi Iya. kitab kan kok? Boleh buka kitab kan? Iya, dia nggak mau pakai laptop. Oke nggak pakai laptop, tapi boleh dong saya bukain. Nah, Ya, kalau nggak ada kitabnya gimana mau buktiin? nah itu. Jadi kalau kita debat nggak boleh asumsi, harus ada bukti dokumennya. Berarti dia menguasai Alkitab juga ya? Nggak tahu, siapa tahu. Ya nggak tahu juga sih. Iya. Kita harus Ya dia harus bisa buktiin dari dia. Nggak cuma ngomong doang. Ya. ngomong dong. Kita menghargai ya keyakinan orang lain. Tapi yang kita yang kita berikan argumen itu hanya berdasarkan teks gitu. Bukan berdasarkan keyakinan mereka. Mereka mau menyembah pohon pisang juga nggak apa-apa kok. Islam nggak maksa kok gitu. Mau menyembah kompor juga silakan gitu. Tapi saya hanya menanyakan teks ini kenapa berbeda gitu loh. Kan berhubungan sama dia. Gitu. Iya. Nah ini kan kitab dia. Berhubungan sama Ya, dianya. kalau dia nggak punya Bible sebanyak ini kan bukan salah saya. Kenapa dia nggak belajar? Beli dong. Kalau dia nggak punya Septuaginta kan juga bukan salah saya. Kalau dia nggak tahu, nih ibaratnya gini, kalau dia nggak tahu separuh kitabnya itu kitab orang, itu juga bukan salah saya. Saya kan hanya memberikan kajian ilmiah, ada pengetahuannya, ada bukti dokumennya. Silakan yang menonton menilai sendiri gitu. Nah, kenapa saya begini? Bukan saya mau narik-narik orang Kristen buat masuk Islam, enggak. Karena orang Kristen banyak yang memurtadkan orang Islam, melakukan upaya-upaya pemurtatan, door to door, bantuan, nanti dengan seminar dan segala macam untuk memurtadkan orang Islam. Banyak upaya seperti itu, makanya saya kasih tahu nih loh di dalam Bible mereka tuh begini. Bukan saya membenci orang Kristen, enggak. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua. Tapi karena ada upaya pemurtatan itu yang melanggar aturan pemerintah, saya ngasih tahu umat Islam supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Kalau misalnya upaya saya, ternyata ada orang Kristen seperti Intan datang ke sini, tanya diskusi, terus saya ada syahadat, itu bonus buat saya, tapi bukan target saya. Gitu. Hidayah itu bukan dari saya, tapi dari Allah SWT. Hidayah itu selalu sudah disediakan, setiap saat disediakan. Tinggal manusia mau menjemput apa enggak gitu aja. Mau ngambil apa enggak? Nah, ibaratnya Intan ngelihat pohon mangga buahnya ranum, ya udah tinggal Intan mau ambil apa enggak, itu aja. Itu ibaratnya hidayah. Gitu. Nyamperin enggak, udah dikasih. Makanya tadi seperti Master tanya, Intan mau jadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Jelas. Nah, nanti kalau ada masalah misalnya yang memutuskan menjadi Muslim, terus kemudian bermasalah dengan keluarganya, itu kita bisa bantu. Sampai diusir pun kita sediakan tempat untuk penampungan. Bahkan yang belum sunat kita sunat. Sebenarnya Yang sudah pernah sunat, mau sunat 2 kali juga kita bantu. Ya. Yang belum pernah kuliah kita kuliah. Ya, bahkan sama sekali yang baru masuk Islam, kita malah minta mereka menyediakan waktu 2 hari di rumah untuk menerima guru privat yang kita kirim, gratis semuanya. Sunat pun gratis. Sampai mereka bisa sholat, bisa baca Quran, itu kita yang membina mereka, kita yang menyediakan guru gratis sampai mereka bisa. Kalau misalnya menghadapi masalah hukum dengan keluarganya,
kita sediain pengacara gratis lagi. Kuliahnya kristologi. Kristologi jurusannya. Di sekolah tinggi teologi Kristen ada pelajaran Islamologi nggak? Oh nggak tahu kok. Ada ya? Oh, jadi kayak saling mempelajari. Iya. Tapi mereka mempelajari untuk upaya pemurtatan. Kalau mahasiswa STT teologi, sekolah tinggi teologi Kristen, mahasiswanya mau lulus harus bisa memurtadkan sekian orang. Gitu. Itu ada program begitu. Oh karena lu bisa nginjil Pak. Mudah dimurtadkan. Saya juga mengajar di sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir. Mahasiswa yang datang ke sini itu semua dari daerah semua. Ketika mereka sudah belajar kristologi, pulang udah bawa ilmu kristologi, mereka membentengi orang-orang kampung mereka dari upaya-upaya pemurtatan itu. Jadi pendakwah. Oh itu, aku pikir malah teologi kayak Kristen gitu. Apa? Kalau kristologi kayak lebih kayak teologi Kristen. Iya, memang. Iya. Iya. Tapi Kristologi itu adalah definisinya salah satu cabang ilmu yang mempelajari posisi Yesus dalam kekristenan. Tapi yang kita pelajari, oke, kita sudah tahu nih akidahnya orang Kristen begini nih. Kita tahu. Nah, bagaimana cara kita membantahnya dengan berbagai pendekatan. Bisa dari teologi, bisa juga dari kritik teks. Kritik teks itu yang tadi tuh, karenanya ayat ini pasti tidak asli gitu. Yang tadi Intan bilang palsu itu. Salah satu pendekatan dengan cara begitu. iya. Itu sama yang teologi itu. Iya. Dengan kita mengetahui teologinya orang Kristen, kan kita jadi tahu yang tidak sama dengan Islam tuh ini. Gitu. Iya, paham. Kristen dan Islam tuh banyak persamaan, tapi perbedaannya sangat mencolok. Gitu. Karena kan tokoh-tokohnya sama. Tokoh yang diceritakan dalam Bible dengan tokoh yang diceritakan dalam Quran kan banyak yang sama. Cuman kisahnya banyak yang jauh beda. Pernah dengar Nabi Nuh mabuk anggur telanjang? Enggak. Di situ ada. Ya kitab. Iya. Pernah dengar Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya? Loh. Kejadian 38. Pernah dengar nggak? Pernah. Oh, itu pernah. Pernah dengar anak Nabi Yehuda menghamili menantunya sendiri? Kejadian 38. Pernah dengar Raja Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam pernah musyrik? Tahu musyrik nggak? Menyembah Tuhan yang lain gitu. Salomo? Iya, Salomo. Pernah dengar nggak? Berhala ya kayaknya. Bikin berhala gitu ya? Enggak, menyembah Allah lain tulisannya. Enggak. Karena istri-istrinya gitu, ngikut istrinya. Kan istrinya banyak. Oh pernah dengar. Nah, Karena isinya ada yang nyembah. ya. Pernah dengar kan tadi kita udah bicara Betseba kan? Itu raja dan nabi loh. Daud kan nabi juga. Di Perjanjian Baru sebut dia seorang nabi. Nabi berzina dengan istri orang. Pernah dengar nggak Nabi Ayub ketika dia diuji dia menyalahkan Tuhan? Sering. Nah, berarti cerita-cerita yang seperti itu kan berarti gimana ya? Apakah Tuhan tidak mengetahui nabinya akan berbuat seperti itu gitu? Dengan logika aja. Tuhan kan pasti maha mengetahui. Iya. Apa dia tidak mengetahui nabinya bakal berbuat seperti itu? Kalau nabi berbuat seperti itu nabinya yang kurang ajar apa Tuhan yang salah pilih nabi gitu? Ya kan? Iya, soalnya terlalu parah sih ya. Parah. Di Quran, tapi orang Kristen bisa menjawab gini. Memang Alkitab itu cerita yang apa adanya, jujur. Orang berdosa ditulis berdosa. Tapi dari situ kita ambil pelajaran. Nah, itu kan hanya apa ya namanya ya? Les. Gimnastik gitulah. Ya, cuman akrobat kata-kata gitu lah. Di Quran ada nggak cerita-cerita seperti itu tadi? Nggak ada. Semua nabi-nabi itu ya orang-orang pilihan. Yang Allah SWT sudah tahu ini orang pilihan, makanya nggak mungkin berbuat bermaksiat. Gitu. Melakukan kesalahan sebagai manusia itu wajar, tapi bukan maksiat. Gitu. Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, makan buah yang dilarang, makanya dia diturunkan ke bumi. Tetapi minta ampun nggak? Minta ampun. Diampuni nggak? Diampuni. Nabi Daud alaihissalam pernah berbuat kesalahan dalam mengambil keputusan untuk umatnya. Minta ampun. Diampuni nggak? Ya diampuni. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan hal-hal yang mungkin dianggapnya bukan kesalahan, bukan dosa sebenarnya. Hanya bermuka masam ketika ada orang mau ngemis gitu. Mukanya masam, ditegur sama Allah SWT. Bertobat, diampuni dong. Konsep keselamatannya Yahudi sama Islam itu sama. Bertobat, diampuni. Konsep keselamatan yang diajarin oleh Yesus di 4 gospel juga sama. Lu nggak bertobat tuh nggak masuk kerajaan sorga. Itu Nabi Muhammad ada mimpin perang ya? Ada.
Tapi kalau tadi kan karena perang melawan apa sih? Perang melawan Orang suku-sukunya sendiri yang malah kebanyakan saudara-saudara sendiri. Yang kafir apa? Iya, kafir dan pagan. Pagan. Orang Arab sendiri juga pagan. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, bahkan sudah menerima wahyu, itu orang-orang Arab suku Quraisy yang ada di Mekah itu juga orang-orang pagan. Karena mereka juga menyembah patung-patung yang di sekitar Ka'bah. Ada 365 patung di situ. Itu orang-orang pagan. Karena apa? Karena menyekutukan Allah. Mereka menyembah melalui patung-patung itu. Patung-patung itu datang dari mana? Awalnya dari Persia. Ketika orang datang ziarah jadi banyak gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah, patung itu semua dihancurin. Ya menyembah hanya kepada Allah SWT gitu. Itu yang perang itu? Enggak, sebelum itu ada perang yang lain. Kan Nabi Muhammad SAW itu setelah menerima wahyu, masih menerima wahyu sampai 13 tahun di kota Mekah. Wahyu-wahyu yang diturunkan itu hampir semuanya berbicara tentang akidah, ketauhidan gitu. Nah, itu yang ditentang oleh orang-orang Arab Quraisy. Ketika sudah dipersekusi dengan begitu ketat, begitu keras, hingga sampai mau dibunuh, baru Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah banyak orang yang sudah masuk Islam, membantu dia sampai menjadi kuat, sampai jadi punya militer. Jadi ketika yang di Mekah ini nyerbu ke Madinah, ya ini harus bisa melawan dong. Ya, orang diserbu gimana? Gitu. Bukannya Nabi Muhammad sudah pindah ke Madinah terus nyerbu Mekah gitu, bukan. Okay. Lebih kayak pertahanan, iya. Menyiapkan pertahanan. Iya, gitu. Perang yang dilakukan oleh Nabi ya perang yang bertahan. Bukan perang agresi gitu, bukan. Makanya kayak kok bisa ya kayak jadi ada dua personality yang berbeda gitu. Enggak kan, karena memang bedanya gini, orang sering membandingkan Yesus dan Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang Yesus ngajarinnya kasih, kalau Nabi Muhammad SAW itu kan panglima perang atau dewa, istilahnya suka perang gitu lah. Mereka nggak tahu konteks, nggak tahu sejarah itu berarti. Kenapa Yesus nggak perang? Ya karena dia nggak punya pasukan cuma 12 orang muridnya, gimana mau perang?